Oke, kali ini kita akan belajar tentang persamaan eksponen. Di sini ada beberapa bentuk yang perlu kita pahami. Oke, langsung saja kita ke yang pertama, yaitu bentuk yang ke-1. Misalkan ada A pangkat fx sama dengan 1. Ini dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Maka dapat kita simpulkan kalau nilai dari fx sama dengan 0. Karena ingat di eksponen kita sudah pernah belajar ya. Kalau misalkan A dipangkatin 0 gini sama dengan 1 dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini yang kita pakai. Selanjutnya kita ke contoh soal, misalkan ada 2 pangkat x min 5 sama dengan 1. Nah, di sini kan posisi dari fx-nya. Nah, yang ini kan x min 5. Atau kita pakai logik aja. 2 pangkat berapa supaya sama dengan 1? 2 pangkat 0. Nah, sehingga ya x min 5 sama dengan 0. Atau ini ya, fx sama dengan 0. Ya, maka x min 5 sama dengan 0. X-nya sama dengan 5. Nah, ini nilai x yang memenuhi. Selanjutnya kita ke bentuk yang kedua. Kalau ada A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Nah, di sini sudah jelas ya, basisnya sama atau bilangan pokoknya sama, yaitu sama-sama A. Nah, karena basisnya sama atau bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dalam hal ini fx sama gx nilainya juga sama supaya nanti hasilnya sama ya. Kakak tulis di sini, maka fx sama dengan gx. Oke, kita akan contoh soal. Misalkan ada 3 pangkat x kuadrat plus x min 2 sama dengan 81 pangkat x plus 2. Nah, di sini kan basisnya bisa diakalin, dibuat sama. Di sini ada 81. 81 bisa dirubah dalam bentuk 3 pangkat 4 dipangkatin x plus 2. Ingat kalau ada pangkat dipangkatin. Nah, ini pangkatnya tinggal dikali. Jadi 4 tinggal dikali dengan x plus 2. Sehingga kalau kita kalikan, maka akan kita peroleh 3 pangkat 4 kali x plus 2. Jangan lupa ada kurungnya ini ya. Sehingga ini dikali satu-satu ini. 4 kali x ditambah 4 kali 2. Sehingga akan kita peroleh 3 pangkat 4x plus 8. Dan yang berada di sebelah kiri tetap, yaitu 3 pangkat x kuadrat plus x min 2. Dan sekarang perhatikan, basisnya sudah sama, yaitu sama-sama 3. Nah, karena basisnya sudah sama ya berarti pangkatnya juga sama. Ini ya, fx sama dengan gx. Nah, di sini fx-nya 3x, fx-nya kan yang depan ini, yaitu x kuadrat plus x min 2. Yang sini ini ya. Sama dengan 4x plus 8. Selanjutnya kita tinggal sederhanakan, kakak pindah ke sebelah kiri semua, maka akan kita peroleh x kuadrat plus x min 2 min 4x min 8 sama dengan 0. Oke, ini kita tinggal sederhanakan untuk nyari x-nya. X kuadrat ditambah, min ya, x dikurangi min 4, x dikurangi 4x dapatnya kan min 3x, kemudian min 2 dikurangi 8 ini ya, dapatnya negatif 10. Selanjutnya tinggal kita faktorkan. Kalau ini difaktorkan dapatnya x min 5 kali x plus 2. Nah, supaya hasilnya sama dengan 0, kemungkinan pertama x min 5 sama dengan 0. Atau x sama dengan 5. Kemungkinan kedua ini x plus 2 sama dengan 0. Atau x sama dengan negatif 2. Nah, di sini kita sudah dapat ya, sudah menemukan nilai x yang memenuhi, yaitu 5 atau negatif 2. Kita lanjut ke bentuk yang selanjutnya, yaitu bentuk yang ketiga. Untuk bentuk yang ketiga, kalau ada A pangkat fx sama dengan B
pangkat fx. Nah, perhatikan bedanya dengan yang kedua tadi kan. Kalau yang kedua tadi A-nya sama ya. Basisnya sama. Kalau di sini basisnya beda. A sama B ya. Cuma di sini yang perlu diperhatikan ini pangkatnya sama. Nah, supaya hasilnya sama, ini ya, basisnya beda tapi pangkatnya sama. Supaya hasilnya sama, maka ya nilai dari fx harus sama dengan 0. Tapi ingat, kalau pangkatnya 0, ini pangkatnya 0 gini. Nah, basisnya ya nggak boleh 0. Berarti A sama B tidak boleh sama dengan 0. Kakak catat di sini ya. AB tidak boleh sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke contoh soal aja supaya lebih jelas. Misalkan ada 4 pangkat x kuadrat min 9x plus 20 sama dengan 5 pangkat x kuadrat min 9x plus 20. Nah, ini perhatikan. Basisnya jelas beda. Basisnya jelas beda, tapi pangkatnya sama. Ya kan? Nah, kalau pangkatnya sama ya supaya hasilnya nanti sama. Ini ya, supaya hasilnya ini sama dengan sini. Maka satu-satunya solusi ya pangkatnya sama dengan 0. Ini ya, fx-nya sama dengan 0. Oke, fx-nya di sini apa? X kuadrat min 9x plus 20 sama dengan 0. Oke, sekarang tinggal kita faktorkan. Maka kalau difaktorkan dapatnya x min 5 kali x min 4. Sehingga supaya hasilnya 0, kemungkinan pertama x min 5 sama dengan 0. Sehingga x sama dengan 5. Kemungkinan kedua x min 4 sama dengan 0. Sehingga x sama dengan 4. Nah, ini nilai x yang memenuhi, yaitu 5 sama 4. Selanjutnya kita ke bentuk yang keempat. Untuk bentuk yang keempat, jika ada fx dipangkatin hx sama dengan gx dipangkatin hx. Nah, yang perlu diperhatikan di sini pangkatnya. Pangkatnya ini sama. Sama-sama hx gitu ya. Nah, karena pangkatnya sama, supaya nilainya sama, kemungkinan pertama ya fx sama dengan gx. Kemungkinan kedua, ini pangkatnya sama ya. Pangkatnya sama dengan 0 atau hx sama dengan 0. Tapi ingat, kalau hx-nya 0, ini ada syarat yang harus dipenuhi. Apa syaratnya? Syaratnya fx tidak boleh sama dengan 0. Basisnya nggak boleh sama dengan 0. Gx juga gitu. Gx ini kan juga basis, berarti gx juga nggak boleh sama dengan 0. Supaya lebih jelas kita ke contoh soal. Kakak taruh sini ya contoh soalnya. Misalkan ada 3x min 4 dipangkatin x kuadrat min 1 sama dengan x plus 2 dipangkatin x kuadrat min 1. Nah, di sini kan pangkatnya sama, yaitu x kuadrat min 1 dengan x kuadrat min 1. Sehingga ya basisnya sama. Kita pakai yang pertama ini ya, fx sama dengan gx. Sehingga tinggal kita tulis saja yang depan ini ya, fx-nya, yaitu 3x min 4 sama dengan x plus 2. Nah, ini yang pertama ya. Ini tinggal dipindah ke kiri, nanti dapatnya kan 3x min x, dapatnya 2x, yang kanan 2 ditambah 4, 6. Sehingga x-nya sama dengan 3. Nah, kita sudah dapat satu nilai x, yaitu x sama dengan 3. Kita lanjutin yang kedua. Untuk pangkat, yaitu x kuadrat min 1 sama dengan 0. Yang ini ya yang dipakai. Hx sama dengan 0. Nah, x kuadrat min 1 sendiri kan bisa dirubah dalam bentuk 1 kuadrat. Nah, kemudian kita pakai ini. Aljabar ya. Pemfaktoran. Kalau ada a kuadrat min b kuadrat sama dengan a plus b kali a min b. Nah, ini yang dipakai. Atau ini tak kasih kotak merah supaya jelas. Nah, gini. A-nya x, B-nya 1. Sehingga dapatnya ya x plus 1 kali x min 1.
sama dengan 0. Nah, supaya hasilnya 0, kemungkinan pertama yang depan ini, X plus 1 sama dengan 0, X sama dengan min 1. Kemungkinan kedua yang belakang ini 0 ya, X min 1 sama dengan 0, sehingga X sama dengan 1. Tapi harus kita cek dulu. Kita cek ya. Untuk X sama dengan 1, kita cek ke basisnya. Nah, kita cek ke sini dulu. Untuk X-nya sama dengan 1, maka akan kita peroleh berapa ini? Sorry, min 1 ya. X-nya min 1. Maka akan kita peroleh min 3 min 4 sama dengan min 7. Oke, nggak ada masalah karena tidak sama dengan 0 gitu kan, min 7. Kalau dicek ke yang satunya, ke sini nih. Oh iya, ini tak hapus dulu ya. Oke, kita kakak ulang lagi, kita cek ke sini ya. 3x min 4. Maka x-nya tinggal diganti dengan min 1, dapatnya kan min 3 min 4 sama dengan min 7. Nah, min 7 nggak ada masalah karena tidak sama dengan 0. Selanjutnya kita cek ke basis yang kanan, yang mana ini gx tadi ya, kita misalkan. Nah, kalau disubstitusikan dapatnya kan min 1 plus 2 sama dengan 1. Oke, nggak ada masalah ya. Jadi X sama dengan min 1 termasuk penyelesaiannya. Oh ya, 3 ini tadi nggak perlu dicek ya. Ini pasti penyelesaiannya. Selanjutnya untuk X sama dengan 1. Nah, caranya sama. Kita cek ke basis yang depan ini. Untuk sama dengan 1, hasilnya berarti kan 3 min 4. Nah, berarti dapatnya min 1 kan. Oke, nggak ada masalah karena tidak sama dengan 0. Selanjutnya ke X plus 2 yang belakang ini. Berarti kan dapatnya 1 plus 2. 1 plus 2 dapatnya 3. Oke, nggak ada masalah. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya ada 3. Min 1, 1, sama 3. Kakak tulis di sini ya. HP atau himpunan penyelesaian. Min 1, 1, sama 3. Ini jawaban untuk contoh soal yang kita bahas. Selanjutnya kita ke bentuk yang kelima. Untuk bentuk yang kelima, kalau ada hx dipangkatin fx sama dengan hx dipangkatin gx. Perhatikan di sini yang sama itu basisnya atau bilangan pokoknya. Ini hx. Ini berbalik dengan yang bentuk keempat tadi ya. Yang bentuk keempat tadi yang sama pangkatnya. Nah, kalau di sini pangkatnya beda. Karena yang sama ini basisnya, maka kemungkinan pertama supaya sama ya pangkatnya harus sama. Jadi yang pertama fx harus sama dengan gx. Ini yang pertama. Yang kedua, supaya hasilnya sama, hx nilainya 1. Karena 1 dipangkatin berapapun, hasilnya pasti 1. Nah, ini tanpa syarat dua-duanya ini ya, bisa langsung ketemu jawabannya, langsung dipakai gitu. Untuk yang ketiga, hx sama dengan 0. Tapi ingat, kalau hx-nya 0, ini ada syarat yang harus dipenuhi. Yaitu fx sama gx harus sama-sama positif. Kenapa? Karena kalau fx-nya negatif, misalkan hx-nya kan 0. 0 dipangkatin negatif, pangkatin min 5 gini. Nanti dapatnya kan 1 per 0 pangkat 5 kan? Nah, 1 per 0. 0 jadi penyebut, kan nggak boleh. Ini kan tak terdefinisi nanti. Gitu, jadi ada syarat yang dipenuhi, yaitu pangkatnya harus positif. Selanjutnya, hx bernilai min 1. Kalau hx-nya bernilai min 1, supaya nilainya sama, fx dan gx harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal aja supaya lebih jelas. Kakak taruh di sini ya. Contoh soal. Misalkan di sini ada x plus 2 dipangkatin x plus 4 sama dengan x plus 2 pangkat x kuadrat plus 3x plus 1. Nah, di sini kan jelas yang sama basisnya. Ya iyalah, wong ini memang contoh soalnya dari sini ya. Oke, karena basisnya sudah sama, berarti supaya hasilnya sama, syarat pertama yang ini ya, fx sama dengan gx. Oke, kita cari penyelesaiannya.
untuk fx sama dengan gx. Fx-nya di sini x plus 4 sama dengan gx, x kuadrat plus 3x plus 1. Oke, kita pindah ke kanan supaya gampang ya memfaktorkannya. Dapatnya kan x kuadrat 3x min 1x plus 2x ya. 1 kurangi 4 min 3. Nah, ini tinggal difaktorkan aja, x plus 3 kali x min 1. Nah, ini tinggal difaktorkan ya. Kemungkinan pertama x plus 3 sama dengan 0, x sama dengan min 3. Kemungkinan kedua x min 1 sama dengan 0, x-nya sama dengan 1. Oke, kita sudah dapat 2, yaitu min 3 sama 1. Kita lanjutin. Kemungkinan selanjutnya yaitu hx sama dengan 1. Hx di sini x plus 2. X plus 2 sama dengan 1, berarti x sama dengan min 1. Nah, ini himpunan penyelesaian yang ketiga. Penyelesaian yang ketiga ya, nilai x yang memenuhi. Selanjutnya hx sama dengan 0. Oke, kita cek. Kita cari nilainya untuk hx sama dengan 0. Hx-nya jelas ya, x plus 2. X plus 2 sama dengan 0, berarti x sama dengan min 2. Nah, kita harus cek untuk pangkatnya ini. Nah, apakah hasilnya positif atau negatif? Kalau negatif ya nggak memenuhi gitu. Kalau dicek untuk yang pertama, kan x plus 4. Oke, untuk x plus 4 berarti dapatnya kan x-nya diganti min 2. Min 2 plus 4 sama dengan 2. Oke, nggak masalah. Untuk yang sini, x kuadrat plus 3x plus 1 berarti min 2 kuadrat plus 3 kali min 2 plus 1. Ini berarti kan min 2x kuadrat, min 2 kuadrat kan 4, min 6 plus 1. Nah, di sini dapatnya min 1. Sehingga ya nggak bisa, nggak memenuhi. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan kalau x sama dengan min 2 ini bukan penyelesaiannya. Ini bukan ya. Kita lanjutin. Ya, kita tadi sudah dapat ya, kita centang aja yang memenuhi tadi. Yang pertama, kedua, sama ketiga ini. Nah, untuk hx sama dengan 0 tidak ada nilai x yang memenuhi. Kita lanjutin untuk hx sama dengan min 1. Hx-nya kan x plus 2 ya. Oke, kakak taruh di bawah sini aja. Taruh sini aja ya supaya cukup. Nggak apa sini aja wis. X plus 2 sama dengan min 1 gini ya. Nah, berarti x-nya sama dengan min 3. Nah, ini harus dicek sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Oke, untuk x sama dengan min 3, kita cek ke atas ini. Tak kasih warna ini ya, beda aja. Nah, tak cek ke sini. Dapatnya berapa untuk x sama dengan min 3? Dapatnya kan min 3 plus 4 sama dengan min 1. Nah, artinya ganjil. Positif negatifnya nggak masalah ini saya kira. Kalau disubstitusikan ke sini, x-nya kan min 3. Min 3 kuadrat 9 plus 3 kali min 3. Min 9 plus 1. Ini kecoret. Oh, sama dengan 1. Ganjil juga ya. Nah, karena ini ganjil-ganjil. Nah, sama-sama ganjil kan hasilnya. Berarti untuk x sama dengan min 3, ini termasuk penyelesaiannya. Nah, berarti kita sudah dapat sebenarnya 4 ya. Tapi ternyata sama di sini. Jadi ya cuma 3 penyelesaian ya. Ini tinggal ditulis aja. Kakak tulis di sini HP atau himpunan penyelesaian. Ada 3 ya, karena ini sama ternyata. Jadi nggak masalah. Dari yang terkecil yaitu minus 3, kemudian min 1, kemudian 1. Nah, ini himpunan penyelesaian dari soal yang kita bahas. Selanjutnya kita ke bentuk yang ke-6. Untuk bentuk yang ke-6, kalau ada A kali A pangkat fx, nah ini dikuadratin, ditambah B kali A pangkat fx, ditambah C sama dengan 0. Yang mana ini A-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Karena kalau A yang paling depan itu sama dengan 0, nanti yang nggak jadi ini, nggak bisa dikuadratin di sini. Hasilnya kan 0 juga, nggak jadi persamaan kuadrat. Karena kalau bentuknya kayak gini, ini nanti kita misalkan, nah kemudian dirubah ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Jadi ini nanti dimisalkan, kemudian
dirubah ke dalam bentuk persamaan kuadrat, dicari nilai X yang memenuhi. Oke, supaya lebih jelas kita ke contoh soal. Nah, ini contoh soal yang akan kita bahas. Bila X1 dan X2 penyelesaian dari persamaan 2 pangkat 2X min 6 kali 2 pangkat X plus 1 plus 32 sama dengan 0. Dengan X1 lebih dari X2, maka nilai dari 2X1 ditambah X2 sama dengan berapa? Nah, di sini kan ada 2 pangkat 2X dikurangi 6 kali 2 pangkat X plus 1 ditambah 32 sama dengan 0. 2 pangkat 2X ini kan bisa dirubah dalam bentuk 2 pangkat X kemudian dipangkatin 2. Ingat ya, kalau ada kayak gini A pangkat N dipangkatin M. Nah, ini kan pangkatnya tinggal dikali N kali M. Nah, ini bisa dibalik lagi. Tadi kan ini bisa dibalik gini, A kali M kali pangkat A kali M, A pangkat M kali N. Nah, ini posisinya dibalik gitu kan. Kemudian N-nya yang dijadiin pangkat, jadi A pangkat M. Nah, N-nya yang dijadiin pangkat di luar gini, kayak gitu ya. Jadi kalau udah terbiasa langsung tuker aja gitu. Nah, ini 2x gitu kan, 2x kan 2 kali X. Nah, ini lanjutnya kan bisa tak tukar gini, 2 pangkat X kali 2. Selanjutnya 2 yang di luar ini jadiin pangkat. Nah, ini ya, dari sini ke sini gitu ya. Oke, selanjutnya nah di sini ini bisa dipisah. 6 kali 2 pangkat X plus 1. 2 pangkat X plus 1 kan ini bisa dipisah jadi 2 pangkat X kali 2 pangkat 1. Ingat ya, kalau ada A pangkat N kali A pangkat M sama dengan A pangkat N plus M. Nah, ini berlaku dua arah. Bisa dari kiri ke kanan, bisa dari kanan ke kiri. Tergantung kebutuhan soalnya. Nah, ini ya dari kanan ke kiri ya. Jadi dari plus, nah dipisah gitu ya. Ini kan plus dipisah. Oke, langsung aja kita tulis 2 pangkat X kali 2 pangkat 1 atau 2 gini aja ya. Plus 32 sama dengan 0. Nah, ini tak sederhanakan dulu. Kalau disederhanakan kan 2 pangkat X kuadrat min 12 kali 2 pangkat X plus 32 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita misalkan aja. Ini misal 2 pangkat X itu sama dengan P gini ya, supaya gampang memfaktorkannya. Nah, sehingga akan kita peroleh ya P kuadrat min 12 kali 2 pangkat X P gini ya, 2 pangkat X tak ganti dengan P plus 32 sama dengan 0. Oke, yuk lanjutin, tinggal difaktorin. Nah, ini kan 32 kalau difaktorkan dapatnya kan 8 kali 4 min 8 min 4 gini kan. Nah, sehingga dari sini kita sudah mendapatkan nilai P yang memenuhi. Nah, kemungkinan pertama kan P min 8 sama dengan 0, sehingga P sama dengan 8. Kemungkinan kedua P min 4 sama dengan 0, sehingga P sama dengan 4. P sendiri tadi kan 2 pangkat X. 2 pangkat X sama dengan 8. Nah, 8 sendiri kan 2 pangkat 3. Sehingga X-nya sama dengan 3. Kemungkinan kedua 2 pangkat X sama dengan 4. 4 sendiri 2 pangkat 2. Sehingga X-nya sama dengan 2. Nggak bingung ya? Yang pertama 3 itu ini. Karena X sama dengan 3 ya. Basisnya sudah sama gitu. Yang kedua ini. Ya kan? X sama dengan 2. Kenapa? Karena basisnya ini sudah sama-sama 2. Gitu. Sehingga pangkatnya ya pasti sama. Oke, kita sudah dapat. Iya, ini kurang pas nulisnya ya. X sama dengan 2 ya. Nah, kita sudah dapat X-nya 2 sama 3. Diingat-ingat. Nah, X1 lebih dari X2. Berarti X1 yang lebih besar. Berarti X1 sama dengan 3 ya tadi. X2-nya yang kecil. Berarti ya 2 gitu. Kemudian yang ditanyakan 2X1 ditambah X2. Berarti ya 2 kali X1, 2 kali 3 ditambah X2. X2-nya 2. 6 tambah 2 sama dengan 8. Nah, kita sudah dapat 8, ini pilihannya yang D.